Halo Sobat PB Jarum, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa lagi di acara Ngulik Olimpik bersama saya Yuni Kartika. Semakin ke sini, topiknya semakin menarik, semakin menegangkan. Banyak pemain Indonesia yang sudah bertanding di babak-babak akhir ini, dan salah satunya adalah sektor ganda putra. Menempatkan dua wakilnya di babak perempat final, yaitu The Daddies Hendra Ahsan yang tadi sudah memenangi pertandingan menghadapi Kamura Sonoda dengan straight game, dan juga The Minions Kevin Gideon yang sayang sekali hari ini harus mengakui keunggulan pasangan Malaysia Aroncia dan Sowyik juga dengan straight game. Nah, ganda putra Indonesia ini selalu menarik untuk diperbincangkan, dan hari ini bintang tamu saya juga sangatnya banyak, sangat spesial. Beliau adalah legenda bulu tangkis Indonesia yang tentu saja sudah tidak asing namanya, berkiprah sebagai pemain bulu tangkis sangatlah hebat, berkiprah sebagai pelatih bulu tangkis juga sangat hebat. Coba apa lagi? Sudah bersama saya Christian Hadinata. Koh Chris, apa kabar? Baik, Yun, sehat selalu juga. Ya, lama tidak ketemu dengan Koh Chris. Ngapain aja Koh kegiatannya? Ya, setelah adanya PPKM ya memang lebih sering di rumah ya. Jadi ngomong cucu lah. Iya, biasanya nih. Iya, gimana Koh? Sambil jalan kaki keliling kompleks rumah. Sambil nonton Olimpiade dong Koh. Iya, sejak mulai Olimpiade opening sampai saat ini ya nonton terus acara-acara pertandingan olahraga ya, Olimpiade. Iya, Koh Chris, sebelum kita ngobroli tentang permainan dari The Daddies dan The Minions terlebih dahulu, saya pengen tanya Koh, jadi ini Olimpiade, mungkin Olimpiade tersulit dan juga terlama pelaksanaannya karena sempat mundur dan juga karena pandemi nih Koh. Sesusah apa sih Koh menurut pandangan Koh Chris di kejuaraan Olimpiade kali ini dengan pandemi? Ya memang situasi kondisinya sangat berbeda ya Yun. Jadi paling utamanya itu kan baik pelatih maupun atletnya itu bagaimana bisa jangan sampai bosan ya. Karena hampir tidak bisa kemana-mana kan, berbeda dengan Olimpiade sebelumnya ya, itu ya setelah pertandingan pelatih atlet bisa meluangkan waktu untuk rileks maupun ya ganti situasi suasana ya, sehingga ada situasi yang lebih segar lah, berbeda dengan saat sekarang ya. Apalagi atlet-atlet yang ya saya bilang atlet-atlet Indonesia, khususnya kalau di bulu tangkis ya, yang diharapkan bisa melanjutkan tradisi emas ya. Itu merupakan satu pressure yang berat banget ya. Sudah tidak seperti biasanya, tidak bisa rileks ya. Harus dikurung terus ya. Nah ini yang sangat membedakan. Iya, jadi di samping pressure-nya sudah berat, sejauh ini cabang olahraga lain belum ada yang mendapatkan medali emas ya Koh. Jadi bulu tangkis ini sangat diharapkan begitu, dan belum lagi prosesnya yang juga tidak gampang ya Koh. Oke, Koh Chris ini juga sudah pernah membawa Ricky Rexy meraih emas di Olimpiade Atlanta. Koh, ini sekarang Olimpiade Tokyo. Hari ini kita melihat The Minions Kevin Gideon ya Koh. Kalau di atas kertas, kalau dari rekor pertemuan mereka ini unggul begitu ya Koh. Tapi apa yang terjadi dengan permainan mereka hari ini Koh? Mereka kalah straight game. Itulah bedanya pertandingan atau kejuaraan di Olimpiade ya dengan pertandingan kejuaraan yang lain. Kembali tadi Yuni sempat menyampaikan Ricky Rexy ya. Sebenarnya keadaannya kurang lebih sama dengan Kevin Marcus. Waktu itu Ricky Rexy juga sangat diunggulkan, sangat istilahnya orang bilang sudah 100% medali emas di tangan dia. Gitu. Paling-paling lawannya kan dari Malaysia, itu lawan beratnya ya, Chia Songkit dengan
apa namanya yang kidal itu. Partnernya itu. Ya dalam pertandingan-pertandingan yang biasa itu ya pasangan Malaysia ini ya sulit menang lah untuk lawan Ricky Rexi. Nah, sama keadaannya dengan Marcus Kevin saat ini. Dia saya rasa juga diharapkan atau kita yakini bisa meraih medali emas di ganda putra. Karena sampai saat ini kan dia ranking 1 dunia ya, Yun. Dan lawan sulit sekali lah mengalahkan dia. Nah, ini juga melakukan pressure yang sangat berat. Keadaannya kurang lebih sama dengan Ricky Rexi saat itu ya. Saat ini terlihat sekali bahwa tadi juga main yang biasanya permain di depan net itu sulit untuk menandingi Kevin ya. Tapi hari ini terbalik, justru lawan lebih menguasai permainan di depan net. Kok Chris, itu kalau bicara penguasaan di depan net itu karena gerakan pasangan Indonesia yang agak lambat atau touch pukulannya nih kok yang sepertinya tidak begitu enak bagi pasangan Indonesia hari ini? Sepertinya terutama Kevin agak kaget ya, agak kaget menurut saya. Lawan bisa begitu berani ngadepin permainan net yang selama ini artinya dia kayak raja net lah di depan itu. Baik kecepatannya mau penempatannya. Tapi tadi lawan itu sangat berani, nantang malah gitu. Nah ini yang membuat Kevin kayaknya ya nggak menyangka bahwa Malaysia itu berani sekali bermain di depan netnya itu. Di sisi lain memang saya lihat tadi defense pertahanan Malaysia itu hari ini bagus sekali ya. Bisa dikatakan smash dari Marcus itu banyak sekali bisa dikembalikan ya. Dan ini membuat juga Marcus sepertinya juga cukup lelah ya, karena smashnya kan biasanya dengan 2-3 kali smash bola dimatikan oleh Kevin di depan. Kali ini sulit sekali mematikan pasangan Malaysia ini. Ini dua faktor yang membuat Kevin Marcus sepertinya kaget juga dengan pola permainan yang dikembangkan oleh pasangan Malaysia. Iya, kok kalau lihat tadi langsung game pertama tertinggal 28, poinnya cepat. Iya. Terus permainannya tuh terbalik gitu kayak biasanya tuh Kevin Gideon yang nyerang, ini Malaysia yang lebih banyak nyerang. Oh, apakah faktor mental sekali lagi? Mental apakah mereka cukup terbeban atau apa sih kok yang terjadi? Ini sangat tidak seperti biasanya permainan Kevin Gideon. Pasti ya atlet manapun ya apalagi di bulu tangkis kalau sudah ditargetkan untuk meraih medali emas itu pressure-nya luar biasa ya. Apalagi ini kan Olimpiade yang diadakannya 4 tahun sekali ya. Jadi kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang sangat baik khususnya bagi Kevin Marcus ini kan harus mengulang lagi kalau masih terus ya sampai 4 tahun ke depan. Ya, ini yang pasti sangat membebani lah, baik pelatihnya maupun juga atletnya. Ya, saya rasakan juga kan di Atlanta seperti itu. Sebagai pelatih Ricky Rexi ya situasinya kurang lebih sama. Nah ini yang sepertinya dialami oleh Kevin Marcus. Sebaliknya lawan-lawan yang dihadapi itu kan ya istilah bekainya itu kan nothing tulus saja. Ya itu yang terjadi hari ini, permainan Kevin Marcus tidak sebaik seperti biasanya. Iya Kok Chris, kalau lihat rekor pertemuan sih telak ya, kemenangan 7-0 bagi Dominions. Kok Chris, game kedua ada momentum sebenarnya bagi Kevin Gideon, sudah 16 sama begitu kok. Nah setelah itu 5 poin ke belakang, apa yang terjadi kok? Seperti yang tadi saya sampaikan awalnya, sepertinya Kevin Marcus kepengin cepat-cepat ya untuk menyelesaikan game kedua. Dan memang itu karakter mereka berdua ya. Kita lihat aja kan gesturnya maupun gerakan dia kalau lagi menyusul atau lagi poin itu pun nggak peduli ya. Kok dimanapun dia ambil cepat-cepat gitu. Ya,
Meskipun lawannya nyangkut ya siapa yang di depan tuh kok diambil aja langsung mau serve. Nah, keterburu-buruan ini ya yang mestinya agak bisa diredam atau direm sedikit ya Yun. Mengingat lawan juga dalam kondisi yang permainannya sangat bagus. Dan sehingga ada beberapa kali kan pukulan-pukulan Kevin, serobotan-serobotan yang biasa mematikan juga sampai keluar lapangan ya ke belakang. Dan ini ya tentunya sayang banget momen yang sudah bagus. Saya pikir juga tadi begitu 16 sama, Pak ini Kevin Marcus sudah kembali pada perform terbaiknya. Ya, ternyata memang sih pada saat sudah 16 sama menyusul mereka dapat momentum, tapi mereka buru-buru. Mungkin berpikir kalau buru-buru juga cepat bisa dapat angka begitu ya, kok. Betul, tapi kondisi musuh ini siap banget sepertinya untuk menghadapi laga selanjutnya gitu ya, kok ya. Poin selanjutnya. Iya betul ya, memang dua kemungkinan sih. Kalau kita lagi poin, kita cepat-cepat lawan sebenarnya belum siap secara teknis maupun non teknisnya. Itu menguntungkan kita ya. Tapi keterburu-buruan itu pun bisa membawa satu konsekuensi. Kalau justru lawan yang poin bisa berbalik keadaannya. Iya, apa pelajaran yang harus dipetik dari pertandingan hari ini oleh Kevin Gideon? Ya kita maklumi saja ya bahwa mereka berdua kan pertama kali bermain di Olimpiade ya. Perbedaannya dengan Hendra Aksan, terutama Hendra lah. Yang sudah pernah meraih emas di Beijing ya. Begitu tenang seperti pertandingan biasa saja itu ya. Sedangkan Kevin Marcus apalagi dengan predikat nomor 1 dunia ya. Dan sepertinya sudah di setempel harus medali emas, mengembalikan pamor ganda putra ya. Nah ini kayaknya yang masih perlu lebih baik lagi ya dari sisi bagaimana menghadapi pertandingan, situasi, keadaan seperti di Olimpiade. Ya, memang sih kok kalau harus dilihat beban Kevin Gideon ini sangatlah berat. Mereka tuh kalau kejuaraan Super Series, kejuaraan lain, hampir dibilang persentase juaranya sangat tinggi. Tapi di Olimpiade mungkin beban mentalnya juga nggak gampang ya kok. Terus juga lawan-lawan tuh kayaknya pengen banget bisa ngalahin dan bisa tampilnya mereka tuh lepas banget. Kalau kayak tadi kan lihat Aroncia Sowoyik itu sih permainan yang nggak biasa dari mereka ya. Di luar memang permainan The Minions yang tidak normal kok ya. Jadi mungkin faktor beban sih selamanya harus ditanggung oleh seorang juara ya kok. Tapi bagaimana mereka bisa menanggulangi lah kok ya beban itu. Itu perbedaannya yang tadi saya sampaikan Olimpiade dengan kejuaraan lain. Kalau di kejuaraan lain ya Kevin Marcus sepertinya ya sering ngetawain lawannya lah gitu. Ya, hari ini kan hampir nggak kelihatan ketawanya gitu. Nah, itu menggambarkan ya tekanan, pressure seperti apa yang dialami oleh mereka berdua. Apalagi di game pertama sudah kalah dulu. Ya itu perbedaannya bermain di Olimpiade dengan kejuaraan-kejuaraan yang lain. Iya, istilahnya kalau tadi itu untuk bermain normal pun mereka sangat ingin mengusahakan, tapi sebegitu sulitnya juga, Kok Chris. Iya betul. Jadi ya saya rasa memang kita sendiri juga tidak menduga ya pasangan Malaysia itu begitu luar biasa ya, begitu rapat pertahanannya dan begitu berani di depan netnya nantang Kevin yang biasanya lawan sulit menghadapi Kevin di depan net. Iya, hari ini benar-benar berani ngadu gitu kok ya, sehingga bisa dapat serangannya. Tapi apapun itu kok Chris, Kevin Gideon sudah berjuang ya untuk Merah Putih, untuk Indonesia. Ini hasil terbaik yang mereka bisa capai. Ya kecewa pasti kok ya, kita semua juga pasti kecewa kalau kalah. Tapi ya kita harus juga mengapresiasi ya kok apa yang sudah dilakukan oleh Kevin Gideon begitu kok. Ya sejauh ini kan dia tetap punya predikat ranking 1 dunia ya. Itu artinya kan menggambarkan prestasi mereka yang begitu bagus dan begitu stabil ya. Nah
itulah perbedaannya seorang juara dengan yang katakanlah ya apa bukan tulang juara. Kali ini menurut saya ya Kevin Marcus kalau saya istilahkan itu kebetulan kalah. Kebetulan kalah gitu. Tapi dengan prestasi dia yang Super Series pernah dia menjuarai sampai 8 atau 9 kali berturut-turut itu ya. Nah itu kan menggambarkan bahwa kekalahan mereka itu ya sebagai satu ya kebetulan lagi kalah aja atau lagi mainnya nggak bagus ya. Ya, Kok Chris mau bilang bahwa level permainan mereka ini sebenarnya di atas rata-rata, tapi hari ini ya memang mereka harus menerima kekalahan. Kok saya tertarik dengan apa sih maksudnya tulang juara itu tadi? Kok istilah baru nih, tulang juara. Kok Chris? Tulang juara itu ya seperti Kevin Marcus ya, seperti kalau pemain-pemain yang dulu ya kayak Lim Swee King, Herianto Arbi, Hastomo Arbi gitu. Jadi penjabaran tulang juara itu ya jangan sekali jadi juara terus jarang jadi juara lagi. Oh, oke. Nanti orang bisa nyebut mempredikatkan si pemain jadi oh ya dia kebetulan waktu saat itu jadi juara gitu. Nah itu yang sebut kalau saya bilang jadi bukan tulang juara, Yun. Tulang juara itu ya menjuarai begitu banyak turnamen ya contohnya Kevin Marcus ya dan tadi yang saya sebutkan pemain-pemain dunia itu jadi tidak hanya sekali juara terus hilang jarang juara lagi atau susah jadi juara lagi. Nah orang kan bilang itu nanti dia juara turnamen A ya dia kebetulan juara setelah itu mana juaranya lagi. Iya kok berarti tulang juara. Kok Chris, berarti tulang juara itu adalah juara yang konsisten ya kok. Betul. Dia baru bisa dibilang tulang juara. Tuh sobat PB Jarum. Ya memang dia juara itu tulangnya, bawaannya juara gitu. Iya. Siap kok Chris. Jadi harus menciptakan banyak tulang juara gitu ya kok. Karena kan berarti dia konsisten dan bertahan kan maksudnya kok Chris ya si atlet ini. Prestasinya terus di level yang tertinggi. Ya kok siap. Ya kalau kok Chris nih si pencipta tulang juara juga gitu ya kok. Kok Chris. Oke. Beruntung aja yang beruntung. Ya enggak dong. Beruntung waktu itu kan pemain-pemain saya tulang juara semua. Gitu. Ya kok nggak bisa bilang begitu. Kok kalau pelatih tulang juga ada berarti ya? Maksudnya banyak sekali kita punya banyak sekali. Richard Menaki, Harry Ipe ya, apalagi Harry Ipe itu. Ya Harry Ipe itu prestasi di bulu tangkis secara individunya kan hampir bisa dikatakan tidak terdengar ya Yun ya. Tapi begitu hebatnya sehingga dia bisa menciptakan Kevin Marcus, Tony Chandra, ya, lalu sekarang Hendra Aksan dalam level yang masih sangat bagus, ya sangat luar biasa. Itulah pelatih tulang juara itu atau pelatih juara ya begitu. Iya benar-benar kok. Jadi Harry Ipe sama dengan coach Naga Api sama dengan pelatih tulang juara. Ya kok ya. Iya. Luar biasa. Aku belum mau membahas soal pelatih kok. Aku masih mau nanya soal Hendra Ahsan. Hari ini Hendra Ahsan ketemu Kamura Sonoda. Memang rekor pertemuan sih mereka menang. Tapi cara mereka bermain hari ini kok luar biasa. Gimana menurut kok Chris? Secara fakta ya Yun ya. Ganda-ganda Jepang itu khususnya ketemu Hendra itu auranya sudah kalah gitu. Bisa dilihat deh itu rekornya kalau ganda-ganda Jepang tuh main sama Hendra khususnya ya Hendra Kido maupun Hendra Ahsan itu dari awal itu sudah hawanya itu sudah kalah gitu. Jepang begitu kok Chris? Iya mereka itu begitu istilahnya segan dan sangat menghormati seorang Hendra itu. Gitu. Jadi bermainnya juga sepertinya dikendalikan terus oleh Hendra dengan pengalaman, dengan faktor usia, keduanya juga
itu tadi saya sampaikan ya, mereka sangat menikmati pertandingan di Olimpiade Tokyo kali ini ya. Kelihatan begitu tenang dan hampir tidak kelihatan panik ya dalam angka-angka yang kritis ataupun angka-angka yang mepet ya. Kok Chris, itu mereka sih kalau lihat mainnya kan kok tidak terlalu cepat juga sebenarnya kayak Kevin Gideon, tapi bolanya tuh sepertinya mereka kok bisa enak gitu ngaturnya, kenapa ya kok? Ya itu penempatan Ahsan Hendra ya yang memang luar biasa ya. Jadi tanpa tenaga mengeluarkan tenaga yang berlebihan, tapi membuat posisi lawan itu berantakan. Dan mereka dalam melakukan smash atau pada waktu bisa bola itu melakukan kill ya, mereka sangat bagus dalam arti lihat situasi bolanya seperti apa ya. Kalau bola lawan lobnya terlalu dalam ya dia tidak akan forsir sekali mati, tapi dia pancing dulu dengan smash yang lambat ya, dengan half smash sepertinya. Kalau betul-betul baru nanggung baru dia akan lakukan dengan full tenaganya. Ya, mengingat usia mereka dan terutama memang penempatan bolanya ya sangat bagus ya, sehingga meskipun smash mungkin tidak begitu keras, tapi kembalian lawan jadi sulit. Kalau sudah nanggung ya diambil oleh Ahsan maupun Hendra sendiri juga sudah sulit buat lawan. Tapi utamanya penempatannya bagus sekali. Iya, kok bicara soal umur. Jadi kalau dengan permainan yang mereka mainkan sekarang, Hendra Ahsan, faktor umur ini menjadi seberapa besar pengaruhnya, Kok Chris? Ya sebenarnya kalau di sektor ganda, terutama ganda putra sih faktor usia itu tidak banyak pengaruhnya ya. Karena di ganda putra kan bisa saja dikombinasikan antara usia yang sudah senior dengan usia yang muda, itu bisa ya. Banyak sekali pasangan-pasangan yang seperti itu. Dan untuk Hendra Ahsan meskipun usia tidak berbeda jauh ya, tapi kematangan bermain mereka berdua ya itu sangat bagus ya. Dan sebisa-bisanya mereka akan punya prinsip menghemat sekali tenaga yang harus keluar mengingat usia mereka. Iya, Hendra itu 37 tahun tapi karena bermain efektif di lapangan efisien ya, betul. Mereka bisa terus bertahan. Tapi kok tadi sempat terjadi rubber game. Itu apa yang terjadi di game kedua? Saya rasa itu strategi yang bagus ya, Yun. Sebetulnya pasti mereka mencoba itu straight games ya, Yun. Tapi begitu kedua ketinggalan maupun keteter, ya mereka sebenarnya tidak akan forsir ya, mengingat perbedaan poinnya cukup jauh. Sehingga dia menghemat tenaga, menghemat energi, dan mereka gunakan di game ketiga. Kembali pada pola yang mereka jalankan seperti di game pertama. Malah terbalik kan, lawannya malah jauh sekali di game ketiga. Langsung 11-1 tadi Koh ya, terus kemudian berpindah tempat. Pertanyaan Koh, apakah faktor tempat bermain ini juga mempengaruhi performa Hendra Ahsan tadi Koh? Ya kita nggak bisa lihat langsung ya seperti apa sih situasi di lapangan di Tokyo itu ya. Tapi memang terlihat di salah satu bagian lapangan itu sepertinya ada menang angin juga ya, Yun ya. Sebenarnya bola-bola yang kalau ke belakang itu sering keluar juga, Yun. Gampang out gitu Koh ya. Iya, tapi kelihatannya sih tidak berbeda banyak lah antara dua sisi lapangan ini. Oke, Kok Chris, berarti Hendra Ahsan sudah maju ke semifinal, akan bertemu dengan Liang Wangchilin yang mengalahkan Yuta. Ini menurut Kok Chris peluangnya seperti apa? Liang Wangchilin ini 3 turnamen Thailand di depan kok kemarin. Thailand 1, Thailand 2, World Tour sapu Final. Bersih ya. Sapu bersih. Sapu bersih. Iya, gimana kok? Ya terlihat juga sampai dengan hari ini, pertandingan hari ini mereka dalam top form yang bagus sekali ya. Jadi saya rasa Hendra Ahsan harus sangat siap
untuk apa saya bilang sih siap capek ya. Ya. Karena pertahanan dari pasangan Taipei ini sangat rapat ya. Kita lihat hari ini dan pada waktu lawan Kevin Marcus juga bola-bola yang sudah nanggung ya menurut perkiraan kita bisa mati juga masih kembali. Jadi ini yang harus diantisipasi oleh Ahsan Hendra, harus siap capek. Sebisa mungkin kita berharap game pertama mereka harus ambil. Mereka harus ambil. Nah, game kedua kita lihat situasi kondisi poin seperti apa. Kalau sampai tertinggal ya lebih baik strategi seperti hari ini, ambil di game ketiganya. Tapi penting siap capek saja itu Ahsan Hendra. Karena mereka cepat, kuat ya kok, dan irama permainan juga harus diatur ya kok, karena mereka benar-benar punya modal itu begitu ya kok. Dia lagi pada puncak permainannya ya, defense-nya rapat, serangannya juga ada, kecepatan di depan dia punya. Nah, ini akan menyulitkan lawan-lawannya dihadapin oleh mereka. Iya kok. Jadi ini pertandingan yang tidak mudah, tapi kita percaya kok ya dengan pengalaman dan juga jam terbang yang dipunyai dan tingkat kematangan lah Hendra Ahsan ini seharusnya juga punya peluang dalam pertandingan semifinal ya kok. Ya kalau mereka bisa meredam kecepatan maupun serangan dari pasangan Taiwan ini, saya rasa peluang Hendra Ahsan cukup baik untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Ya. Yang penting mereka bisa bermain normal ya. Tapi ini kalau bicara bermain normal sih, kalau sekelas Hendra Ahsan kita lihat tracknya sih sejauh ini stable terus ya kok. Mereka jarang lah bermain tuh underperform begitu kok Chris. Ya betul ya. Dalam kata lain jarang kalah dengan pasangan yang macam-macam gitu ya. Yang enggak gitu kok ya. Yang enggak iya. Itu jarang kalah mereka. Itu karena mereka punya tulang juara itu tadi. Tulang juara ya. Oke, Kok Chris, berarti kita doakan ya Kok untuk Hendra Ahsan bisa menang dalam pertandingan semifinal tentunya dan bisa membawa medali emas mudah-mudahan, amin untuk Indonesia. Kok Chris, aku mau ganti topik. Mau ngomongin soal kalau sama Kok Chris banyak sih yang bisa dimintain pencerahan begitu Sobat PB Jarum. Jadi sekarang ganti lagi topiknya soal pelatih. Kok kalau ngomongin pelatih, Reksi itu ngomong ke kita begini, wah kalau Kok Chris ini legendnya bukan cuma jadi pemain, dia jadi pelatih tuh juga legend gitu kok. Kok apa sih yang membuat Kok Chris ini? Oke lah kalau jadi pemain kita sudah sering dengar wawancaranya. Apa yang membuat Kok Chris berhasil menjadi pemain? Kalau menjadi pelatih, apa yang membuat seorang Christian Hadinata menjadi pelatih yang sukses, pelatih tulang juara yang sukses, Kok Chris? Prinsipnya itu sederhana aja ya. Kalau guru yang baik, ya, saya ulangin ya Yunya. Kalau guru yang baik itu adalah guru yang berhasil menciptakan murid-murid ataupun nanti menjadi apapun muridnya itu menjadi lebih baik dari gurunya. Wah luar biasa loh. Itu guru yang berhasil. Saya khususnya setelah jadi pelatih ya cita-cita saya ya tentu bagaimana bisa meregenerasikan kepelatihan itu atau menjadikan pelatih-pelatih muda yang punya kualitas dan punya prestasi yang lebih baik dari saya, ya. Jangan lebih tidak baik atau menurun, itu gurunya yang salah. Oh gitu kok. Ini sih gurunya maksudnya enggak kok. Biasanya seorang guru itu hanya ingin mengajari anaknya saja, tapi tidak ingin mempunyai keberhasilan, memikirkan keberhasilan yang lebih bahkan dari gurunya sendiri. Tapi buat Christian Hadinata harus seperti itu ya kok, menjadi seorang guru. Harus, ya itu guru yang baik lah katakanlah harus seperti itu. Artinya kalau anak-anak didik dalam arti bukan atlet lagi tapi pelatih, prestasinya juga melebihi gurunya, ada satu kehormatan, ada satu kebanggaan bagi gurunya.
bahwa tidak sia-sia punya pengganti atau anak didik yang lebih berhasil lagi. Dan itu harus untuk bagian dari regenerasi, tidak hanya atlet loh Yun, tapi pelatih penting. Pelatih penting. Nah, ambil contoh yang dekat ini kan seperti seorang Richard Manaki ya. Kayaknya dia sudah mulai kelelahan ini Yun. Setelah Owi Butet di Rio dapat emas ya, lelah sepertinya. Sehingga diregenerasikan ke Nova Widianto kan. Ya masih sepertinya masih belum terlalu berhasil ya. Nah, harus ini Richard menciptakan apakah itu Nova atau yang lain-lainnya, ya paling tidak juga saatnya nanti ganda campuran juga bisa mengembalikan medali emas yang dicapai oleh Owi Butet. Ya. Harus itu. Iya, Kok Kris. Karena gini, pelatih juga ada masa waktu juga ya, Kok, dalam pelatih. Dan tugas utamanya tadi berarti, Kok Kris, ya, selain dia harus bisa membuat prestasi yang lebih baik, dia harus bisa meregenerasi untuk penerusnya gitu ya, selanjutnya. Betul, ya. Harus. Nah, dulu waktu zaman Kok Kris pelatih, ya kalau prestasi sudah lah ya, kita sudah melihat debut anak-anak atlet yang diciptakan oleh Christian Hadinata. Bagaimana dengan kepelatihan Kok pada saat itu Kok, kalau boleh direview? Ya, waktu itu kan ada 2 bagian utama ya Yung dalam pembinaan kita. Ada atlet utama dan atlet pratama. Nah, saya merekrut pelatih atlet-atlet pratama itu juga harus memperhatikan ke depan mereka seperti apa. Karena merekalah yang akan menggantikan pelatih utama. Yun. Nah, salah satunya itu atau salah 2 sebetulnya. Satunya itu ada Sigit Pamungkas sebetulnya yang membawa Markis Kido, Hendra Setiawan medali emas di Beijing ya. Tapi setelah itu dia nggak tahu hilang kemana. Padahal saya pikir juga itu bisa mencetak atlet tulang juara sebenarnya Sigit Pamungkas itu. Nah, yang sampai saat ini membawa ganda putra level tertinggi itu adalah Heri Ipe. Itu juga dulu pelatih pratama. Pelatih pratama. Lalu Richard Manaki juga waktu itu kan saya tugasi tanggung jawab di ganda campuran yang belum tahu ke depannya seperti apa. Jadi ya memang harus pandai-pandai melihat potensi, kualitas, cara melatih mereka seperti apa. Tidak harus mantan atlet yang hebat loh Yun ya. Justru yang hebat itu adalah pelatih-pelatih ya seperti kayak Heri Ipe itu. Bukan mantan atlet yang hebat bisa mencetak atau menjadikan atlet-atlet begitu hebat seperti Kevin Marcus. Ya Kok, jadi memang ketika menciptakan satu pelatih untuk meneruskan prestasi ini, kriterianya bukanlah dia pemain hebat, tetapi dia punya cara ya Kok, dan juga strategi untuk membuat atlet ini bisa berhasil menjadi juara. Betul, punya potensinya. Punya potensi. Kok aku masih penasaran. Oke lah, pelatih yang baik itu harus bisa mempunyai anak buah yang prestasinya lebih tinggi. Kriteria utama apa sih Kok untuk menjadi pelatih yang baik? Di samping dia memang bisa melatih dengan sempurna begitu Kok. Faktor lain apa Kok? Nomor 1 ya disiplin ya, Yun. Disiplin dalam memberikan atau program latihan ya, termasuk juga kehadiran mereka di lapangan. Ya, itu harus menjadi contoh para atletnya. Jangan pelatih teriak-teriak, kalian harus disiplin, tapi pelatih sendiri tidak disiplin, kan repot ya. Nah, kedua ya pasti harus punya menyusun program latihan sedemikian rupa bagi atlet-atletnya seteliti mungkin. Jadi pada waktu saya melatih itu Yun ya, saya bagi 2 secara umumnya, secara garis besar. Program umum itu semua mendapat latihan yang sama, Yun. Programnya sama gitu. Tapi ada program khusus ya. Yang kedua itu adalah program individual, Yun. Jadi seperti kalau sekarang mungkin programnya Kevin sama Marcus beda, programnya Asan sama Hendra beda, dan
dari atlet-atlet yang lain. Itu kalau dulu saya programnya Rexy sama Ricky ya saya bedain karena memang mereka karakter mainnya juga berbeda. Itu yang mungkin harus diperhatikan untuk seorang pelatih ya. Kok Kris, mengulik sedikit kok peta kekuatan ganda putra dunia, bagaimana kok? Sekarang kalau kita melihat Olimpiade ya udah sangat sulit diprediksi ya, Yun. Iya. Sudah sangat tipis perbedaannya. Sudah tidak ranking berapapun itu sangat mungkin bisa mengalahkan ranking di atas. Contoh yang paling baru kan kekalahan Kevin Marcus ya. Dari lawan yang selama ini belum pernah menang dari dia. Iya, kekalahan Kento Momota juga kok Kris. Betul ya. Jadi sudah level ganda putra memang tipis sekali. Iya kok. Ya. Jadi kalau sekarang kok Kris akan bilang ini sulit diprediksi ya. Tinggal siapa yang lebih siap dan lebih tenang nanti kok ya ketika bertanding ya kok. Iya, jadi beberapa saya sepertinya kan sering ya menyampaikan kalimat-kalimat yang katakanlah memotivasi mereka lah. Jadi salah satunya adalah ya dalam setiap pertandingan, apalagi di Olimpiade itu, kuasailah keadaan. Jangan keadaan menguasai kita. Ya, jangan terbalik. Keadaan sedang seperti ini ya kita harus menguasai. Jangan terpengaruh, jangan lalu lemah jadinya ya. Tapi kalau kita bisa menguasai keadaan ya seperti lapangan saja, lapangan angin ya kuasailah angin itu, lapangan silo ya kuasailah lampu yang silo itu. Lawan pun kan sama sebetulnya menghadapi hal yang sama. Jadi dalam hal seperti ini ya menguasai keadaan jangan keadaan menguasai kita. Itu dia Sobat Kue Jarum, pesennya harus bisa menguasai keadaan. Jadi kok kalau harus bertanya, sebenarnya lawan yang terberat adalah mengontrol diri sendiri ya kok untuk bisa tampil normal di Olimpiade begitu kok. Iya, menguasai keadaan situasi pertandingan dan juga lawan yang dihadapi seperti apa. Itu kan kok Kris sudah pernah mengawal ya atlet yang ada di Olimpiade. Mereka rata-rata bilang tuh susah tidur, nggak bisa tidur, mau diomongin nggak kepikiran ya selalu kepikiran, mau dibilang nggak boleh tegang ya mereka tegang. Nah sebagai pelatih Kok Kris, apa yang biasanya Kok Kris berikan gitu pada situasi seperti Olimpiade ini kok? Ya kalau sehari-hari jangan ngomongin bulu tangkis, udah. Ngomongin gitu ya hal-hal kok? yang lain aja, yang menyenangkan, yang menggembirakan gitu. Nah, begitu mau masuk lapangan, baru dikasih bekal sedikit. Ya. Hati-hati, smash silangnya, dia defense kirinya bagus, defense kanannya bagus, dia sering menyerang kemana, pembukaan kemana, servis kemana, udah selesai. Tapi hari-hari itu jangan terus dijejelin dengan hal-hal bulu tangkis. Gitu. Iya, karena nanti betul, dan apapun yang dikatakan orang lain biasanya kalau mereka lagi tegang juga sudah tidak ada obatnya mendingan ngomong yang lain ya kok. Secara teknis sudah nggak masuk. Pun tadi Kok Kris di lapangan ngasih tadi share bahwa ya jangan terlalu diomongin yang complicated gitu ya kok. Hanya instruksi yang penting-penting saja begitu ya kok. Simple aja. Simple aja. Iya betul. Itu tadi tips dari Christiana Binata ya. Memang ini kejuaraan 4 tahun sekali ini yang paling tersulit ya Kok Kris. ya kan dapat medali emas nunggu 4 tahun ya, kalau sampai nggak dapat medali emas ya bayangin aja ya. 4 tahun lagi masih main gitu. Iya benar-benar kok. Oke kok, terakhir pesan untuk Heri Ipe dan Hendra Ahsan. Nah, ya dong 2, karena kan dua-duanya legenda. Oh, Kris, silakan. Kalau Heri sih nggak perlu menurut saya gitu. Dia sudah juga punya pengalaman membawa Tony Chandra meraih emas di Sydney 2000 ya kalau nggak salah. Gitu. Jadi dia sudah sangat tahu lah situasinya seperti apa.
Ya bagi Hendra Aksan ya dia sekarang jadi harapan satu-satunya di ganda putra, harus dilihat sisi positifnya, lebih memotivasi mereka untuk mengembalikan tradisi ganda putra meraih emas Olimpiade. Ya. Ya jangan terbalik jadi pressure. Wah, sekarang saya yang dijagoin ini bukan Kevin Marcus lagi. Nah, ini jangan kelimpahan beban seperti itu. Ya. Jadi ya nikmati seperti yang sudah dilakukan dari awal sampai hari ini, Hendra Aksan. Ya, tetap fokus, konsentrasi dan yakinlah, usia jangan dipikirin. Gitu. Ya, yang penting mereka enjoy ya, Koh, bermain di lapangan, itu saja yang terutama. Oke, baik, Koh Kris. Ini kalau diomongin terus kita bisa banyak nih, Sobat TB Jarum yang masih mau ngobrol lagi, tapi kan harus ada batasnya. Koh, terima kasih perbincangan kita hari ini. Koh Kris, kita berdoa ya semoga ganda putra bisa, iya Koh, melanjutkan tradisi emas. Yang terpenting main kedepannya ini bisa menang dulu, Hendra Aksan satu langkah dulu lagi, gitu ya Koh Kris ya. Sehat selalu buat Koh Kris, sukses Koh. Nanti kalau pandeminya sudah aman, mulai latihan badminton lagi dong Koh Kris. Ya pengennya sih audisi lagi sebetulnya Yun. Wah luar biasa loh Koh, biar bisa kita juga PB Jarum ya mencari bibit-bibit lagi ya Koh. Akan sudah ada Kevin dan lain-lain. Mudah-mudahan ada yang menyusul mereka juga. Gitu ya Koh. Baik, Koh Kris, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Sehat selalu. Iya Koh. Itu dia Sobat PB Jarum. Iya, pembicaraan saya dengan legenda bulu tangkis Indonesia, Christian Hadinata, selalu menarik, selalu banyak topik yang bisa dibicarakan, selalu banyak insight yang bisa kita dapatkan. Dan Sobat PB Jarum, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube-nya PB Jarum. Kita berjumpa lagi ya di Ngulik Olimpik dalam episode yang akan datang. Bye-bye.